5 alasan utama kenapa banyak orang yang gagal di bisnis online. Bisnis online sesuai dengan namanya adalah bisnis yang dijalankan secara digital. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang menjadi reseller dan berjualan di marketplace, ada yang membuka website toko online, ada juga yang berjualan di media sosial, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, jualan online itu menggunakan infrastruktur teknologi digital untuk menghasilkan branding dan penjualan. Guys, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, jumlah pengusaha yang ingin memulai bisnis online juga kian hari semakin bertambah. Hal ini juga selaras dengan data yang menyebutkan bahwa ekonomi digital di Indonesia mengalami peningkatan lebih dari 70% hanya dalam waktu 1 tahun saja. Dahsyat. Kita juga dapat melihat banyak sekali saat ini UMKM yang sudah sangat sukses berbisnis online. Tapi tidak sedikit juga di antara mereka yang gagal dalam berbisnis online. Kita akan cari tahu mengapa mereka bisa gagal dalam menjalankan bisnis online. Sebab mereka yang gagal di bisnis online, diantaranya tidak mempunyai strategi. Strategi adalah hal yang terpenting dalam menjalankan bisnis, baik itu bisnis konvensional maupun bisnis online. Karena dengan adanya strategi, kita dapat mengetahui apa saja yang menjadi prioritas, peluang apa saja yang bisa dimanfaatkan, hingga analisis untuk menghasilkan banyak penjualan. Dengan mempunyai strategi yang matang, kamu dapat dengan mudah mengambil keputusan strategis untuk bisnis kamu agar tidak salah langkah. Strategi dapat membantu kamu mendapatkan data dan insight mengenai kompetitor, marketing, dan lain-lain. Jika tidak mempunyai strategi, besar kemungkinan bisnis yang kamu buat akan gagal. Yang kedua, hanya fokus di satu channel saja. Dalam bisnis online ada banyak teknologi digital yang bisa kamu manfaatkan. Kalau kamu membuka bisnis online tapi hanya menggunakan media sosial sebagai alat penjualan, besar kemungkinan bisnis online kamu akan tergeser oleh perkembangan zaman. Dan tentunya kamu tidak akan sanggup menghadapi kompetitor ataupun persaingan bisnis. Jadi, jangan hanya fokus untuk mengembangkan bisnis melalui satu channel saja. Tapi manfaatkan sebanyak mungkin channel-channel online yang bisa kamu masuki. Yang ketiga, cepat menyerah. Seringkali permasalahan yang sering terjadi adalah banyaknya orang yang cepat menyerah atas keadaan. Misalnya, ketika bisnis online kamu tidak menghasilkan banyak penjualan, jangan mudah memvonis bahwa bisnis online kamu itu gagal. Padahal baru 1 atau 2 bulan saja kamu mulai. Jangan langsung menyerah begitu saja. Cari tahu penyebabnya apa. Lakukan riset dan analisis terhadap bisnis kamu. Siapa tahu bahwa ternyata bukan bisnisnya yang tidak cocok, tapi strategi yang kamu jalani kurang diterima pasar. Yang keempat, tidak mau investasi. Investasi itu tidak hanya soal uang. Investasi waktu dan tenaga merupakan bentuk kepedulian kamu terhadap perkembangan bisnis online yang kamu jalani. Misalnya, agar kamu tidak gagal dalam berbisnis online, kamu bisa investasikan waktu kamu untuk belajar tentang digital marketing. Kemudian, aplikasikan untuk bisnis online kamu. Kamu bisa investasikan waktu terbaik kamu untuk belajar. Dengan cara membaca buku atau melihat tayangan video di YouTube misalnya, itu juga bagian dari investasi kamu terhadap waktu. Nah, yang kelima ini yang sering banyak dikeluhkan oleh para pelaku bisnis online, yaitu banyaknya persaingan yang tidak sehat. Dalam kondisi pasar bebas dengan banyaknya kompetitor, bagaimana caranya agar bisnis kamu bisa berkembang dan diingat oleh pelanggan? Ada banyak cara, tapi yang jadi permasalahan besar adalah ketika persaingan mulai mengarah kepada persaingan yang tidak sehat. Menggunakan segala cara untuk mengkapitalisasi pasar dengan cara yang buruk. Saran untuk poin kelima ini, sebaiknya kamu fokus meningkatkan kualitas produk jualan kamu. Bermain di ranah yang sulit diikuti oleh kompetitor. Apa itu? Yaitu inovasi dan kreativitas. Makanya, disarankan agar kamu selalu banyak membaca dan menganalisis kebutuhan pasar. Guys, hanya orang-orang yang kreatif dan cepat berinovasi yang akan bertahan dalam persaingan bisnis. Oke guys, itulah 5 alasan kenapa banyak orang gagal dalam bisnis online. Ingat guys, bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Rasanya sudah banyak sekali orang kaya, orang sukses yang punya aset hingga triliunan rupiah, terus-menerus mengingatkan kita supaya tidak mudah menyerah dan terus melangkah walaupun dihantam kegagalan berkali-kali. Karena dari pengalaman kegagalan tersebut, kita bisa lebih mengenali kelebihan kekurangan kita itu apa. Dan tentunya agar kita bisa sukses ke depannya.
Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.